Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Space, saya J. Kita kembali lagi di konten Torsi, tutorial singkat, nggak pakai lama, bergerak cepat. Ayo kita mulai. Konsep BIM atau Building Information Modeling itu adalah di mana sebuah bangunan dia memiliki model tertentu, baik itu nantinya adalah kolom, balok, lantai, dinding, dan dia mempunyai parameter informasi-informasi yang ada di dalamnya. Ya, saya coba bikin tadi untuk pembuatan kolom. Kolom itu dia punya informasi ketinggian, ya, ketinggiannya, lalu dimensinya, dan juga materialnya. Untuk mengeluarkan settingan ini kalian bisa juga lakukan shortcut Ctrl T. Pilih dulu objeknya. Ini misalkan balok ya, Ctrl T. Jadi settingannya bisa seperti itu atau klik di sini. Sama aja. Di balok juga sama, dia punya ketebalan, ketinggiannya, lalu lebar dan juga material. Di lantai sama Ctrl T, dia ada di ketebalan, di material. Lalu di dinding itu ada ketinggian. Ini saya di notlink dulu ya. Jadi untuk yang maksudnya notlink ini, dia ketinggiannya bisa kita atur. Kalau misalkan berdasarkan lantai, dia akan menghitung berapa ketinggiannya gitu ya. Lalu ketebalan, nah mungkin di defaultnya akan seperti ini. Kalian klik ini dulu buat mengatur ketebalannya dan juga material. Sini ya, material. Ini change atau rantai biar bisa semuanya ngeling dalam satu waktu materialnya. Jadi ada sudutnya beda-beda ya. Ada yang bagian luar, bagian dalam, bagian tengah gitu. Nanti bisa dilihat seperti itu ya. Nah, untuk deklarasi BIM sendiri itu kalian udah punya gambar denah kan seperti ini ya. Kalian bisa klik atau pencet F3 untuk denahnya apa untuk 3 dimensinya. Lalu untuk tampak itu sebenarnya ada di sini nih. Udah defaultnya west, south dan juga east ya. Kalian bisa cek di sini ya satu-satu. Nah, berikutnya untuk potongan tadi sudah coba bikin simulasinya seperti ini. Kalian klik di sini ya, dokumen, ada section tools. Klik satu titik pertama, lalu kalian klik lagi di yang horizontal. Dia akan menentukan posisi lihat mau kemana, potongnya ke atas apa ke bawah. Oke, saya sebaliknya dulu. Begitu juga dengan vertikal. Ya. Nanti ini semua datanya akan ditemukan di sini, section. Jadi udah ada story setelah denah, elevation itu tampak, dan section itu adalah potongan. Ya. Kalian bisa cek di situ potongannya. Dan kalau misalkan ada perubahan-perubahan di setiap objeknya atau modelingnya, kalian bisa langsung diklarasikan. Misalkan ini dindingnya saya pindahin ke sini deh. Ya. Cara pindahinnya Ctrl D yang ini, drag. Misalkan saya rotate, Ctrl E, ya, Ctrl Z diunduh lagi, dan ini 3D-nya akan update. Tuh, akan update, ditampak semua juga akan update. Di potongan juga sama. Tuh, berpindah. Oke. Oke, kita coba juga sekarang akan masukkan pintu dan jendela ya, karena di sini juga parameternya cukup kompleks banget. Di pintu kalian bisa klik di situ lalu Ctrl T atau buka di sini ya, sama aja. Nah, pintu sendiri sangat banyak banget model-modelnya, baik dari yang bentuknya kosong, ya, kosongan atau honglyong, lalu ada yang bentuknya untuk garasi, ada yang ini basic standar pintunya, ada yang rotasi, sliding, dan lain-lain. Itu kalian bisa pilih banyak banget untuk bisa diatur juga parameternya. Di antaranya untuk parameter ketinggian, lebar, lalu dari lantai naiknya gitu ya. Juga untuk tipe daun pintunya. Di sini ada kurang lebih 60 style daun pintu.
lalu juga untuk handle juga udah disiapkan di sini cukup banyak. Jadi untuk varian-varian pintunya kalian bisa bikin sendiri yang cukup banyak gitu ya. Di sini bisa untuk tampilan ya. Dan kalian bisa melihat beberapa pengaturan parameter yang lain gitu untuk di settingan pintunya. Ini cukup kompleks dan banyak banget. Dan jadi kalian bisa pilih beberapa pintu yang sudah bisa kalian gunakan dari defaultnya. Jadi nggak perlu cari objeknya, di sini udah ada dan disediakan. Tinggal kita modifikasi bentuknya seperti apa. Saya pakai yang ini dulu ya. Saya contoh klik OK dulu aja. Hiraukan yang lain-lainnya dulu parameternya. Saya akan coba masukkan di sini. Ya, jadi ini adalah attach ke dinding. Jadi dia nggak punya layer. Pintu dan jendela dia akan nempel di dindingnya. Ya, ini adalah objek dinding atau tools dinding. Nah, ini posisinya kalau misalkan dia bukaannya arah pintu daun pintunya ya, ke arah luar atau ke arah dalam. Seperti itu. Tinggal nanti kalian tentukan eh, bukaannya ke arah mana. Ya, bedakan kalau yang ini di bawah. Ya, detailnya. Jadi kusennya dia lebih ke arah bawah, yang ini kusennya ke arah lebih ke arah atas. Ya, oke seperti itu. Saya hapus dulu satu. Nah, untuk milih pintu biar kalian tidak susah, itu saya sarankan kalian klik di titik sini nih. Itu selalu kena. Tapi kalau pasti ya tergantung ya. Cuman selalu kena kalau misalkan di titik sini dibandingkan harus kalian cari di bagian ujung kusen sini. Tapi kalau pas di bagian ujung pintu itu eh, pengalaman saya selalu kena di sini. Oke. Ini untuk pintu. Ini juga bisa kita atur klik di flip ya. Jadi biar bisa dibolak-balikan atau di mirror. Ctrl M. Itu ya. Ctrl M lagi. Lalu saya bisa flip. Ctrl D untuk drag. Baru kita akan atur di seperti itu. Nah, ini otomatis akan update ya. Kita bisa lihat di 3 dimensinya. Ya, pintunya sudah ada di ini potongan dia udah ada kosennya nih. Udah mulai kerasa. Di tampak kita bisa cek mungkin dia di mana ya. Di north ya. Nah, ini kalau misalnya kita rubah atau geser di north ya. Kita geser misalkan Ctrl D gitu. Lalu kita rubah ke pinggir semeter. Ini di denahnya berubah. Ini adalah kolerasi gambarnya. Jadi kalau misalkan kalian ada perubahan, cepat banget berubahnya. 3 dimensi juga sama. Jadi nggak usah ngedit satu-satu, baik danahnya dulu, nanti baru 3 dimensinya, hiraukan suara motor. Lalu juga yang lain-lain itu akan berubah secara langsung otomatis. Jadi cepat. Kita cek lagi. Nah, saya masukin juga yang jendela ya. Jendela, Ctrl T. Nah, ini juga banyak banget tipe-tipe jendelanya. Sampai parameter detailnya juga bisa kalian atur. Gitu ya. Ini kalian bisa lihat perubahan-perubahan jadinya seperti apa gitu ya. Ini banyak banget. Di sini juga banyak pilihan. Untuk jendela kalian bisa pilih-pilih dengan mengatur parameter-parameter yang basicnya itu adalah lebar, ketinggian, dan ketinggian dari lantai. Ini tinggi ya, tinggi sama ketinggian dari lantai. Dan juga mungkin tipe-tipe bentuk daun pintunya. Sampai kalau misalkan kalian bisa cek coba yang ini ya, misalkan ada 4 dan ini bisa diatur juga jumlahnya sampai dia bisa mengatur di bukaannya. Jadi misalkan ini kan fix ya, jadi nggak ada bukaan. Kalau misalkan kita pakai yang set hang, jadi berarti dia bisa dibuka top atau bottom. Ini bisa dirubah nih. Kita coba dulu ya. Sama ini juga kurang lebih akan posisi di mana jendela kosen terluarnya. Nah, seperti itu. Kita langsung pilih 3 dimensi, dia langsung ada jendelanya. Dan ini kalau untuk pintu dan juga jendela itu bisa kita simulasikan dibuka. Kita coba klik di titik yang sini ya. Ada opening angle in 3D. Misalkan saya buka 45 derajat. Yang ini karena tadi kita pilih yang bottom, jadi kita bisa buka juga. Seperti ini.
kembali lagi di building information modeling, semuanya punya informasi parameter objeknya atau modelnya, dan untuk perubahan-perubahan dia akan lebih cepat bergeraknya, menggantinya gitu ya, mengeditingnya tuh. Jadi kalian udah langsung punya gambar dan potongan dalam sekejap. Thank you guys. Please subscribe my Ruang channel. Click or tap like button. Let's discuss in comment section. Please wait for next video. See you in another space. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.